Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Doa saya Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan semua dalam keadaan baik-baik saja dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, saya percaya Bapak Ibu diberkati lewat pujian penyembahan dan saya percaya juga bahwa Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara dan dimanapun Anda berada hari ini. Nah, mari kita akan siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa hari ini. Kami boleh ada karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarkan roh hikmat dan wahyu turun atas setiap kami. Dan semua kami akan diberkati oleh Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya dapat menaburkan firman Tuhan tepat seperti apa yang Engkau inginkan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sedikit memberikan pengantar untuk mengingat kembali apa yang saya sampaikan 2 minggu yang lalu yang menjadi inti yang saya mau sampaikan untuk melanjutkannya hari ini. Waktu itu saya berkata bahwa besar cinta Daud kepada Tuhan dan sikap hormatnya kepada Tuhan tidak menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang ada padanya sebagai manusia biasa. Jadi sekalipun Daud sangat mencintai Tuhan, Daud sangat menghormati Tuhan, tetapi cintanya yang besar kepada Tuhan, sikap hormatnya yang sangat luar biasa kepada Tuhan, tidak menghilangkan kekurangan dan kelemahan yang ada padanya sebagai manusia biasa. Tetapi cintanya yang besar kepada Tuhan, sikap hormatnya kepada Tuhan yang luar biasa itu, membuat hatinya selalu terbuka kepada Tuhan untuk Tuhan intervensi dan mengoreksi kehidupannya. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa kita semua bisa mencintai Tuhan, kita semua bisa menghormati Tuhan dengan luar biasa dan tanpa kita menjadi manusia yang sempurna. Artinya kita tidak harus sempurna dulu baru bisa mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan. Tetapi justru cinta kita dan hormat kita kepada Tuhan memang tidak pernah bisa menghapus kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi itu membuat kita membuka hati lebih jauh lagi, lebih terbuka kepada Tuhan untuk Tuhan intervensi dan mengoreksi kehidupan setiap kita. Jadi sebenarnya intinya begini, cinta kita kepada Tuhan, sikap hormat kita kepada Tuhan tidak berbicara soal kesempurnaan kita sebagai manusia. Kita masih manusia yang penuh kekurangan dan kelemahan. Tetapi cinta kita kepada Tuhan, sikap hormat kita kepada Tuhan, itu berbicara tentang bagaimana kita membuka hati kita kepada pribadi yang kita cintai, yang kita hormati, yaitu Tuhan. Membuka hati seluas-luasnya sehingga Dia bisa intervensi dan mengoreksi kehidupan kita. Jadi intinya adalah hati yang terbuka kepada pribadi yang kita hormati dan yang kita cintai. Jadi hati yang terbuka itu saya gambarkan ini seperti jalan raya atau highway. Seperti jalan raya, jalan yang bebas hambatan. Jadi kalau saya menghormati Tuhan, kalau saya mencintai Tuhan, maka saya harus membuka hati saya. Itu saya gambarkan seperti saya membuat jalan raya tanpa hambatan untuk Tuhan intervensi di dalam hidup saya. Tuhan mengoreksi hidup saya. Nah saudara, ini yang saya sebut highway atau jalan raya. Ini akses. Jadi kita membuka akses buat kita ke Tuhan dan Tuhan juga memiliki akses kepada kita karena kita membuka akses itu untuk Tuhan. Nah menarik saudara berbicara tentang hal ini. Nah Daud itu menunjukkan sebuah bobot kehidupan. Jadi kalau kita belajar tentang kehidupan Daud, kita akan temukan sebuah bobot kehidupan. Kualitas kehidupan, yaitu kehidupan yang transparan. Kehidupan yang apa adanya, yang terbuka dan clear, kelihatan jelas, yang dia berikan kepada Tuhannya, yang dimana di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, tidak ada yang disembunyikan. Jadi sikap hormat Daud kepada Tuhan, sikap menghargai Daud kepada Tuhan, sikap mencintai atau mengasihi
kepada Tuhannya itu ditunjukkan dengan transparannya. Jadi kita lihat hati yang terbuka seperti jalan raya, highway, itu tidak ada yang menjadi hambatan, terbuka, transparan, dan clear, jelas Tuhan mau masuk, tidak ada hambatannya, dan dia tidak menutup hatinya atau memberikan hambatan-hambatan untuk Tuhan masuk di dalam hidupnya. Jadi kalau kita berbicara tentang Daud ini adalah berbicara sebuah bobot kehidupan yang menurut saya kita perlu cermati bersama-sama buat kita sekalian yang hari ini hidup juga, ya. Jadi bobot kehidupan yang transparan, yang clear, yang jelas, yang dimana Tuhan bisa punya akses di dalam kehidupannya dan dia juga punya akses kepada Tuhan tanpa hambatan apapun. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam cinta yang besar dan hormat kepada Tuhan, di sana ada kerendahan hati. Kalau kita bicara soal highway tadi, jalan raya, hati yang terbuka, bebas hambatan, Tuhan intervensi, dan dia buka hati selebar-lebarnya, maka itu berbicara soal kerendahan hati dan kelembutan hati, atau hati yang mudah diajar, teachable heart. Nah saudaraku, di dalam cinta yang besar, di dalam rasa hormat kepada Tuhan yang luar biasa, di sana ada kerendahan hati, dan ada kelembutan hati atau hati yang mudah diajar. Dan itu dimiliki oleh Daud. Itu dimiliki oleh Daud. Saya belajar sekian lama beberapa waktu tentang Daud ini. Saya temukan memang orang ini buat saya istimewa. Istimewanya bukan karena kesempurnaannya. Karena dia bukan manusia yang sempurna. Tapi keistimewanya adalah dia itu membuka jalan. Hatinya terbuka. Dia buat highway, jalan tanpa hambatan untuk Tuhan. Intervensi di dalam hidupnya. Dan itu kalau bukan orang yang rendah hati dan punya hati yang lembut untuk mudah diajar, gak mungkin. Nah itulah Daud. Makanya Tuhan berkenan atas kehidupannya. Bukan sekali lagi, bukan karena kesempurnaannya. Tetapi karena dia punya kerendahan hati dan dia punya kelembutan hati. Hatinya itu mudah diajar. Nah saudaraku, ketika saya mempelajari pribadi Daud ini sebagai manusia biasa, yang tentu ada kekurangannya dan kelemahannya, namun dia berjuang mempertahankan cintanya dan rasa hormatnya kepada Tuhan, muncul sebuah pertanyaan di dalam hati saya. Ketika saya belajar ini, pertanyaannya begini, seberapa besar sih atau seberapa dalam sih cinta dan sikap hormatnya Daud kepada Tuhan? Ini pertanyaan ini mengusik hati saya. Nah, ketika saya belajar tentang ini, ya, sebenarnya seberapa besar atau seberapa dalam cinta dan sikap hormatnya kepada Tuhan itu. Nah saudara, saya menyelidiki, buka Alkitab tentang Daud, saya buka referensi yang lain juga. Saudaraku, semakin saya membuka dan saya semakin mempelajari lebih dalam, jujur secara pribadi saya merasa kesulitan menemukan ukuran besar cinta dan sikap hormat Daud kepada Tuhan yang harus saya tunjukkan kepada Anda semua seperti saya menunjukkan suatu barang yang jelas namanya. Seperti begini, oh ini spidol, jelas kan namanya. Jadi ketika saya berkata kepada seseorang, oh ini spidol, saya bisa menunjukkan jelas dan tidak mungkin keliru, ini spidol. Dan dilihat oleh orang yang saya jelaskan bahwa betul ini spidol. Nah, tetapi untuk kasus Daud ini, kalau pertanyaannya seberapa besar, seberapa dalam cinta dan sikap hormatnya Daud kepada Tuhan, jujur saya susah menemukannya. Saya sulit menemukannya. Saya tidak bisa menjelaskan seperti saya menjelaskan barang kepada saudara. Namanya jelas, ini spidol, jelas sekali. Tetapi saudara, saya akan menyampaikan kepada Anda dua peristiwa yang dialami Daud, di mana sebagai manusia biasa yang ada kekurangannya dan juga punya kelemahan. Jadi dia mengalami dua peristiwa yang menurut saya luar biasa. Dan melalui dua peristiwa itu, Daud tidak mengorbankan cintanya yang besar dan sikap hormatnya kepada Tuhan. Nah saya akan tunjukkan dua hal, peristiwa aja. Jadi saya nggak bisa tunjukkan kalau ada pertanyaan seberapa besar cinta Daud kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada Tuhan. Saya nggak bisa menjelaskan dengan sejelas saya menunjukkan sebuah barang. Oh ini spidol. Kelihatan jelas. Saya nggak bisa. Tetapi
lewat dua peristiwa ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat. Anda bisa bayangkan sendiri, ya, bagaimana cintanya Daud dan rasa hormatnya Daud kepada Tuhan melalui dua peristiwa itu. Peristiwa yang sangat berat di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mengorbankan cintanya kepada Tuhan dan rasa hormatnya kepada Tuhan. Yang pertama, saya ingin mengajak saudara membuka di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-25. 1 Samuel 17 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian, berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu, ini ketika dia akan berperang melawan Goliat, orang Filistin itu. Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja, kekayaan yang besar. Jadi ada orang Israel yang berkata kepada Daud bahwa kalau sampai ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, orang Filistin itu, maka akan dianugerahi kekayaan yang besar. Dan juga raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Jadi ini konteksnya ketika bangsa Israel sedang berhadapan dengan Goliat. Dan orang ketakutan semua dan tidak ada yang berani. Lalu orang ini ngomong kepada Daud bahwa lihat itu. Kalau sampai ada yang berani dan mengalahkan Goliat orang Filistin ini, maka hadiahnya adalah bahwa dia dikasih kekayaan yang besar. Lalu putri pertama Raja Saul akan diberikannya sebagai istri. Dan keluarganya dibebaskan dari pajak di Israel. Wah, luar biasa ini. Hadiah yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah saudaraku, pada saat itu terjadi, Daud masih muda. Bahkan Alkitab mengatakan pipinya kemerah-merahan. Masih sangat muda. Dan pada saat orang Israel ketakutan menghadapi orang Filistin yaitu Goliat, Daud waktu itu terpaksa maju menghadapi orang Filistin itu karena tidak ada yang berani. Lalu Daud berani maju melawan orang Filistin itu atau Goliat itu. Dan Raja Saul berjanji akan memberikan putrinya yang bernama Merab. Putri pertamanya Saul yang bernama Merab. Kekayaan juga akan diberikan dan bebas pajak kalau bisa mengalahkan Goliat orang Filistin itu. Lalu saudaraku, apa yang terjadi setelah Daud mengalahkan orang Filistin? Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 19. Ini setelah Daud mengalahkan Goliat. 1 Samuel 18 ayat 17 sampai 19. Berkatalah Saul kepada Daud, ini dia anakku perempuan yang tertua, Merab. Dia akan kuberikan kepadamu menjadi istrimu. Hanya jadilah bagiku seorang yang gagah perkasa dan lakukanlah perang Tuhan. Artinya sudah perang lagi, saudara. Sebab pikir Saul, janganlah tanganku memukul dia, tetapi biarlah dia dipukul oleh tangan orang Filistin. Maksudnya Saul itu sudah benci kepada Daud. Dia nggak suka karena pada waktu Goliat dikalahkan oleh Daud, rakyat itu memuji-muji Daud. Berkata bahwa Daud mengalahkan begitu jumlah yang besar daripada Saul. Artinya Raja Saul tersinggung dan dia iri hati. Dan dia mulai nggak suka kepada Daud waktu itu, disuruh perang lagi, saudara. Disuruh perang lagi. Dan dia berharap Daud mati di tangan orang Filistin. Lalu ayat 18, tetapi Daud berkata kepada Saul, siapakah aku dan siapakah sanak saudaraku, kaum ayahku di antara orang Israel, sehingga aku menjadi menantu raja. Ayat 19, tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, perhatikan ini, karena betul Daud bisa mengalahkan, dan kemudian tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu yang bernama Merab diberikan kepada Adriel, orang Mehola, untuk menjadi istrinya. Anda bisa bayangkan, saudaraku, ketika Daud sudah mengalahkan dan Daud sudah memenuhi semua persyaratan yang ada, bahwa dia berhak menerima Merab, dan dia berhak juga menerima kekayaan, dan dia berhak juga menerima bebas pajak. Karena semua persyaratan itu sudah dipenuhi oleh Daud. Tetapi kenyataannya, saudaraku, Saul tidak memberikan itu kepada Daud. Saul tidak memberikan itu kepada Daud. Merab anaknya tidak jadi diberikan. Malah kemudian diserahkan kepada Adriel untuk menjadi istri
Adriel, orang Mehola itu. Nah, Anda bisa bayangkan kira-kira kalau Anda di posisi Daud waktu itu, kira-kira hati Anda seperti apa? Pasti akan terkoyak. Saul ingkar janji. Dia pikir saya akan jadi menantu raja. Dan kemudian saya akan diberkati dengan kekayaan. Dan saya bebas pajak dan keluarga saya. Tetapi saudaraku, kenyataannya bahwa Saul ingkar janji. Justru Merab diberikan kepada Adriel, orang Mehola itu. Saudara, Anda bisa bayangkan situasi seperti ini. Nah, lalu yang kedua saudaraku, yang saya tunjukkan dua peristiwa ini. 1 Samuel 18 ayat 20 dan 21. Dikatakan demikian. Tetapi Mikal, anak perempuan Saul, ini adiknya Merab, ya, adiknya Merab yang bernama Mikal, anak perempuan Saul, jatuh cinta kepada Daud. Ketika hal itu diberitahukan kepada Saul, maka ia pun menyetujuinya. Saul menyetujui, ya. Sebab pikir Saul, baiklah Mikal kuberikan kepadanya, diberikan kepada Daud, biarlah ia menjadi jerat bagi Daud, dan biarlah tangan orang Filistin memukul dia. Lalu berkatalah Saul kepada Daud untuk kedua kalinya, pada hari ini engkau boleh menjadi menantunya. Nah, saya akan singkat cerita ini. Kalau sudah perhatikan baca berikutnya, apakah janji Saul ditepati dengan memberikan Mikal anak kedua? Setelah anak yang pertama tidak jadi diberikan kepada Daud, lalu anak yang kedua, kemudian Saul setuju katanya dan berkata kepada Daud, pada hari ini engkau boleh menjadi menantuku. Apakah benar demikian? Saudara, kalau Anda baca dengan teliti, akhirnya Mikal pun, anak kedua Saul itu diberikan kepada orang lain, yaitu yang namanya Palti bin Lais. Diberikan kepada Palti bin Lais. Anda bisa bayangkan 2 kali Daud itu dijanjiin Saul, ya, tetapi Saul tidak menepati. Hatinya tercapik-capik sebagai manusia biasa. Saya percaya saudaraku, tidak ada manusia yang tidak kecewa dengan peristiwa itu. Daud ingat masih manusia biasa dan bukan manusia yang sempurna. Dia pasti akan mengalami kekecewaan. Saudara, sekali lagi peristiwa yang kedua, Daud itu betul-betul mengalami kondisi yang tidak mudah. Saul ingkar janji kedua kali. Anda bisa bayangkan saudara. Walaupun akhirnya ketika Daud menjadi raja, kalau Anda baca berikutnya, ketika Daud menjadi raja, itu Daud minta kembali Mikal untuk menjadi istrinya. Tapi itu setelah beberapa tahun kemudian. Nah, saudara, tahap berikutnya di dalam kehidupan Daud tidak lebih mudah lagi, saudaraku. Anda bisa bayangkan, ini orang sebenarnya kalau saya boleh ngomong, ini kecewa terus dia, dikecewakan banyak orang, termasuk Saul. Dan saudara bisa bayangkan papahnya juga sudah mengecewakan dia, kakak-kakaknya, lalu kemudian ini Saul juga mengecewakan dia. Bahkan Saul benci kepada dia. Nah saudaraku, berikutnya, pada tahap berikutnya dalam kehidupan Daud adalah Daud melewati perjalanan yang terus-menerus diburu Saul. Diburu, dikejar Saul, mau dibunuh oleh Saul yang membencinya. Dan kemudian setiap kali dia pergi ke tempat persembunyian, tidak punya waktu yang lama untuk bersembunyi. Karena kalau sampai ada orang yang menyembunyikan Daud, orang yang menyembunyikan Daud itu akan diburu Saul dan akan dibunuh oleh Saul. Jadi tidak ada tempat persembunyian yang dapat dipakai oleh Daud dalam waktu yang lama. Anda bisa bayangkan, setiap hari hidupnya seperti pelarian. Berlari ke satu tempat, ke tempat yang lain. Hanya menghindari pengejaran Saul. Dan saudaraku, hidup yang seperti itu, dibohongin, di mana dijanjiin Saul dan Saul tidak menepati, dan kemudian diburu lagi, mau dibunuh lagi, dan dia harus berlari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian berikutnya. Dan sangat mengerikan, hidup yang luar biasa, sebenarnya pahit. Daud ini hidupnya sebenarnya pahit dan penuh kekecewaan yang luar biasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu berjalan sampai pada satu titik penting di dalam kehidupan Daud sebagai manusia. Saya ingin mengajak saudara membuka 1 Samuel 24 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, ini ketika Daud punya kesempatan, ketika Saul sedang
membuang hajat. Ya, membuang hajat, lalu saat itu Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Maksudnya kepada orang-orang Daud. Jadi Daud berkata kepada orang yang ikuti dia, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ketika ada kesempatan, jadi Saul ini yang sudah mengingkari janji kepada Daud 2 kali tentang anaknya, kekayaan dan pajak tadi, ditambah lagi kemudian dia diburu dan mau dibunuh. Sekarang ada kesempatan ketika Saul sedang buang hajat. Ada kesempatan untuk membunuh. Orang-orangnya Daud sudah berkata, Daud, ini kesempatan untuk kamu membunuh Saul. Sebab kalau tidak kamu yang dibunuh. Saudaraku, apa respon Daud? Daud berkata begini, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Anda bisa bayangkan dia melewati hari-hari yang begitu dilukai dan kekecewaan yang begitu dalam dari Saul. Ada kesempatan untuk membalas Saul. Dia ngomongnya begini, dijauhkanlah kiranya daripadaku, melakukan demikian kepada tuanku. Alasannya apa? Dasarnya, sebab Saul itu diurapi Tuhan. Sekali lagi saya mau berkata kepada saudara, di sini apa dasarnya Daud tidak menggunakan kesempatan untuk membunuh, melampiaskan rasa dendamnya? Yang pertama, bahwa itu menunjukkan bahwa hatinya Daud itu bersih. Saudara, hatinya bersih. Saya pikir sebagai manusia biasa, kalau dihadapkan pada situasi yang seperti itu, nggak mungkin lah, ini kesempatan untuk membalas. Tetapi ternyata tidak digunakan. Dia masih berkata, ini orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkan kiranya aku untuk menjamah Saul. Jadi hatinya bersih. Nah, bersihnya hati Daud itu dari mana? Padahal dia dikecewakan terus sama Saul. Ini loh saudara, hati yang terbuka. Highway ini, jalur ini, saudara. Ketika di sini hati yang terbuka, Tuhan intervensi. Tuhan intervensi. Tuhan hadir. Lalu disinilah Tuhan mulai mengoreksi, mendandani hati Daud. Mendandani hati Daud. Jadi saudara, Daud pasti luka. Daud pasti kecewa hatinya sebagai manusia biasa ketika dia dibohongi oleh Saul. Tetapi saudaraku, ketika hatinya terbuka, hatinya terbuka dan dia seperti memberikan jalan tanpa hambatan, highway kepada Tuhan untuk intervensi, maka disitulah Tuhan mengoreksi hidupnya. Tuhan mendandani hidupnya. Tuhan menyembuhkan lukanya. Tuhan memulihkan kekecewaannya. Nah, ketika ada kesempatan untuk membunuh Saul, ketika Saul sedang buang hajat, pasukan-pasukan Daud sudah berkata, ayo Daud, bunuh, ini kesempatan. Tapi Daud hatinya bersih. Dan dia tidak mau lakukan itu. Dan dia berkata, aku tidak mau menjamah orang yang diurapi Tuhan. Nah, kalau Anda perhatikan di sini, Daud sangat menghormati Tuhan. Bukan karena Saulnya. Saul itu mungkin jengkelin. Tapi karena dia menghormati Tuhan. Tuhan berkata bahwa jangan usik yang diurapi Tuhan. Jadi dia menghormati Tuhannya. Nah, bagaimana dia bisa menghormati Tuhannya? Ya tadi saya berkata, bukan karena dia sempurna, tapi karena hatinya terbuka. Dan ketika dia punya hati yang terbuka, punya highway ini, maka Tuhan intervensi di dalam hidupnya. Dan kemudian Tuhan mengoreksi hatinya, mendandani hidupnya, sehingga hati yang luka disembuhkan, hati yang kecewa dipulihkan. Sehingga hatinya bersih. Dan ketika hatinya bersih, dia bisa mengampuni Saul. Dan dia tidak melakukan kesalahan kepada Saul. Nah, saudara, kesempatan untuk membunuh Saul yang membenci dia dan yang membohongi dia dengan janji yang tidak ditepati, tidak dilakukan oleh Daud. Karena hatinya bersih dari dendam dan sakit hati. Yang kedua saya tunjukkan, ini peristiwa kedua tentang Saul juga. Lihat 1 Samuel 26 ayat 9 sampai yang ke-11 berkata demikian. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?
lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Kesempatan yang kedua, ketika Saul sedang tertidur. Waktu sedang tertidur, kemudian Abisai, orang yang menyertai Daud itu berkata, ini kesempatan Daud yang kedua, bunuh Saul. Lalu kemudian Daud berkata, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Dan kemudian dia berkata dalam ayat yang ke-11 dari pasal 26, 1 Samuel, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Sekali lagi yang kedua kali, Daud tidak melakukan kesempatan untuk membalas kepada Saul. Nah, saudaraku, ini bukti bahwa hati Daud itu bersih. Dari mana bersihnya? Padahal dia dilukai terus. Dari mana bersihnya? Padahal dia disakiti terus. Bagaimana? Dia ditipu, dibohongin Saul, dan diancam mau dibunuh juga. Dikejar-kejar. Bagaimana hatinya bisa bersih? Ketika tadi hatinya terbuka. Makanya Daud itu adalah orang yang luar biasa. Kalau ditanya seberapa dalam cintanya Daud kepada Tuhan, sikap hormatnya kepada Tuhan, saya nggak bisa menjelaskan seperti spidol begini, ini spidol, tidak. Tapi dengan dua peristiwa ini, saya ingin memberikan gambaran kepada saudara. Ada sebuah proses yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam hati Daud ketika dia terbuka. Tadi saya di awal berkata, dan kemarin 2 minggu lalu juga saya berkata, bahwa orang yang mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan, bukan berarti dia orang yang sempurna. Pasti ada kekurangan dan kelemahannya dalam dirinya, sebagai manusia biasa. Tetapi, ya, dia ketika semakin mencintai Tuhan, semakin menghormati Tuhan, dia semakin membuka hatinya untuk Tuhan, untuk memberikan ruang, highway, jalan yang tanpa hambatan untuk Tuhan intervensi. Dan itu dilakukan Daud. Dan kemudian akhirnya betul terjadi bahwa Daud mengalami situasi yang luar biasa. Punya kesempatan untuk membalas tapi tidak. Hatinya bersih, saudaraku. Hatinya bersih. Tuhan mengoreksi, Tuhan mendandani hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita tidak membiarkan sakit hati, kecewa, luka hati, dendam menguasai diri kita, sebaliknya kita semakin membuka ruang hati kita untuk Tuhan intervensi, memulihkan, mengoreksi, mendandani, dan memperindah diri kita. Itu adalah bagian dari mempertahankan cinta dan sikap hormat kita kepada Tuhan. Saya ulangi lagi. Ketika kita tidak membiarkan sakit hati kepada siapapun, kecewa kepada siapapun, luka hati kepada siapapun, dendam kepada siapapun untuk menguasai diri kita, sebaliknya kita semakin membuka ruang hati kita untuk Tuhan intervensi, memulihkan, mengkoreksi, mendandani, dan memperindah diri kita. Itu adalah bagian dari mempertahankan cinta dan sikap hormat kita kepada Tuhan. Jadi kalau Anda tidak membalas orang yang bersalah kepada saudara, Anda tidak membenci orang yang memperlakukan tidak adil dalam hidup saudara, Anda tidak dendam kepada mereka yang berbuat jahat dalam hidup Anda sedang mempertahankan cinta dan sikap hormat Anda kepada Tuhan. Menarik, saudara. Menarik sekali. Daud ini orang yang luar biasa. Yang menurut kebanyakan orang yang mengikuti dia berkata, kesempatan Daud, ayo bunuh Saul. Kalau tidak kamu bunuh, engkau yang dibunuh. Ada begitu provokasi yang kuat di barisan orang-orang yang mendukung Daud pada waktu itu untuk membunuh Saul. Tapi Saul hatinya bersih. Sebab apa? Sebab dia sedang mempertahankan cinta dan hormatnya kepada Tuhan. Dengan luar biasa. Saudaraku, alasannya kan bukan karena Saul kan, ketika jangan sentuh orang yang diurapi. Aku tidak mau menjamah dia. Itu bukan sekedar menghormati Saul sebenarnya. Itu bicara soal Tuhan. Soal Tuhan. Karena Tuhan memang memberikan sebuah perintah untuk itu. Jadi bagaimana cara mempertahankan sikap dan hormatnya Daud kepada Tuhan. Itu yang menarik, saudaraku.
Nah, itu bisa dilakukan ketika dia membuka hatinya, terbuka terus menyediakan highway untuk Tuhan mendandani dan mengoreksi hidupnya. Nah, sehingga dia tetap bisa mempertahankan sikap hormatnya, sikap menghargai Tuhan dan mengasihi Tuhan di situasi-situasi yang sulit di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Daud kepada Saul menunjukkan sebuah yang namanya kebaikan. Saudara, saya tunjukkan di sini. Apa yang dilakukan Daud kepada Saul itu menunjukkan sebuah kebaikan. Karena Daud tidak membunuh Saul sekalipun ada kesempatan. Hatinya bersih, kebaikan. Tapi kebaikan yang timbul dari perpaduan antara kesalehan dan kemurahan hati. Kesalehan dan kemurahan hati. Saudara, menarik. Ketika ketika Daud tidak membunuh Saul pada saat kesempatan ada, padahal dia dilukai begitu banyak oleh Saul. Saudara, itu menunjukkan sebuah kebaikan yang dimiliki Daud, yang dimana dilahirkan dari sebuah perpaduan antara kesalehan dan kemurahan hati. Kesalehannya itu adalah ketika dia menghormati Tuhan, dia mencintai Tuhan, dia pertahankan itu dengan terbuka kepada Tuhan, Tuhan intervensi, dan itu menimbulkan kesalehan di dalam dirinya. Dia hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, ngikuti aturan Tuhan, bukan ngikuti aturan hatinya dia. Aturan Tuhan saleh, dan dia akhirnya punya kemurahan hati untuk mengampuni Saul. Nah, saudaraku, belajar tentang pribadi yang bernama Daud ini sangat-sangat menarik. Jadi sekali lagi saya berkata, sebagai manusia biasa, Daud tidak luput dari kekurangan dan kelemahan yang melekat pada dirinya sebagai manusia. Itu sebabnya dia berkali-kali melakukan kesalahan, termasuk dengan Batseba. Ini khusus nanti satu kali saya akan bahas mengenai perzinahannya dia dengan Batseba. Namun di atas semuanya itu ada kerendahan hati, kelembutan hati yang dipunyai Daud. Itulah modal besar bagi Daud, sebab lewat itulah dia bersedia dikoreksi, dipulihkan, didandani, dan diperindah oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa Daud sungguh berkenan di hatiku. Nah, jadi kata berkenan itu bukan menunjuk kesempurnaan Daud, tetapi lebih kepada sikap hati. Hatinya terbuka, dia buka highway, jalan raya untuk Tuhan intervensi dalam hidupnya. Setiap waktu, lewat situasi yang sulit dalam hidupnya yang membuat dia pahit, dia dendam, dia bisa kecewa, dia bisa melakukan kesalahan dan sebagainya. Saudaraku, di situ dia biarkan Tuhan koreksi hidupnya. Sehingga, saudaraku, ketika dia mengalami proses ini dalam hidupnya, semakin terbuka dengan Tuhan, semakin banyak koreksi, semakin banyak teguran, Tuhan mendandani, memperindah hatinya. Disitulah letaknya bagaimana Daud itu di dalam sebuah perjalanan hidupnya betul-betul dia mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan. Jadi kalau ditanya seberapa dalam cintanya Daud kepada Tuhan, seberapa dalam hormatnya Daud kepada Tuhan, saya tidak bisa menjelaskan seperti saya menjelaskan spidol ini sekali lagi. Dengan jelas ini namanya spidol, tidak. Tapi lewat dua peristiwa ini paling tidak, saya ingin memberikan kepada saudara mengerti bagaimana proses Daud menghormati Tuhan. Bagaimana proses Daud mencintai Tuhannya. Sementara di dalam situasi yang sulit itu, dia pertahankan hormat dan cintanya kepada Tuhan. Dan dia lewati itu semua dengan luar biasa. Dan saya berdoa, apa yang saya bagikan ini akan memberkati saudara sekalian. Jadi khotbah inilah bagian rangkaian yang kedua daripada melihat kedalaman. Dan saya berdoa apa yang saya bagikan ini akan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Bersyukur untuk pengajaran kehidupan dari Daud, hamba-Mu, manusia biasa yang ada kekurangan dan kelemahan. Tapi dia memberikan sebuah teladan kehidupan. Di dalam ketidaksempurnaannya itu, di dalam banyak kekurangannya itu, dia punya hati yang terbuka kepadamu setiap waktu. Dia membuka highway, jalan raya,
jalan bebas hambatan untuk Tuhan, untuk mengoneksi, mendandani, memulihkan hidupnya. Sehingga Daud tetap bisa menghormati Tuhan dan mencintai Tuhan di masa-masa yang tidak mudah buat dirinya. Dan kami berdoa, biarlah ini menjadi sebuah pewahyuan buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak sempurna. Kami ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi kami bisa mencintai Tuhan. Kami bisa menghormati Tuhan. Sebab mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan bukan bicara soal kesempurnaan yang ada pada kami hari ini. Tapi berbicara tentang keterbukaan hati kami. Bagaimana kami membuat highway, jalan tanpa hambatan untuk Tuhan intervensi dalam hidup kami. Dan Tuhan mendandani hidup kami. Dan Tuhan memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang mendengar firman ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.